terima kasih di hari yang spesial ini. Mari kami mengingat kami akan merenungkan firman-Mu, Rabi hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa-Mu. Tiap kami yang berkati dia, firman dan manusia. Satu nama yang berkuasa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Amin. Ya, salam. Silakan duduk. Yang mau berdiri jangan apa-apa. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan kenalkan dulu ya. Kalau sama Pak Gembala saya sudah kenal bertahun-tahun yang lalu. Sejak saya mahasiswa ketemu di Tegal, dia mau sekolah kitab sekolah teologi, rencana ke Salatiga kalau nggak salah. Dia bilang ke Purwokerto saja, lebih bagus. Karena saya sudah menderita di situ, jadi saya jadi menderita. Akhirnya sekarang sudah lulus, punya pelayanan sendiri, jadi pengajar dan luar biasa, lebih hebat dari yang mengajar. Itulah lah saya mengapresiasi. Sebelumnya ini saya agak kurang ajar ya, saya minta republik karena baru coba di sana teriak-teriak langsung ke sini, karena saya tahu waktunya sudah mepet ini. Nanti sore saya mau khotbah lagi, jadi hari ini 3 kali. Spesial juga ya, hari Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paskah itu hari yang spesial bagi kita, ya? Atau Natal yang spesial? Seringkali Natal yang spesial ya, makanannya. Kalau di Manado, saya pernah ke Manado itu tidak cukup hanya dengan RW, ada pipang, ada bau pakai dan sebagainya. Natal ya Natal itu spesial, tapi maksud saya kalau di agama lain tidak ada, ya di Islam tidak ada Maulid Nabi, gitu kan, ada ulang tahun dan sebagainya. Tapi Natal itu, Paskah itu spesial, di mana salah satunya adalah kebangkitan Yesus. Ini yang tidak dimiliki oleh agama apapun ya. Nah, Paskah itu ada yang bilang dari kebangkitan, betul tidak? Ada yang bilang Paskah itu nanti hari Minggu, hari Jumat belum Paskah. Ada yang bilang seperti itu. Saya mau luruskan ya, bahwa Paskah itu bukan pada hanya titik kebangkitan. Paskah itu satu rangkaian. Ini tadi saya bilang kenalan ya, belum kenalan ya, sudah masuk. Oke, nama saya Dwi, Pak Dwi, saya mengajar di Kaliorila, kalian di situ ya. Saya satu, istri satu. Kebetulan kemarin waktu main ke sini, Pak saya bilang mengisi sekali-kali lah. Oke. Yang banyak-banyak, saya bantu sedikit-sedikit. Oh, nanti tak. Oke, nanti bisa bicara lebih lanjut. Tapi saya sudah masuk di sini ya. Jadi Paskah itu ya, itu di dalam PL itu satu rangkaian. Nah, supaya kita nanti paham di PP-nya ya. Paskah itu di PL satu rangkaian, di mana ada potong anak domba, betul? Ya. Kalau bisa kalau Paskah nyate ya. Seringkali kalau Natal kok telur gitu ya. Di PL itu potong domba, lalu darahnya dibersihkan, diusapkan di tiang pintu dan di abang pintu. Nah, kemudian ada peristiwa terbebas dari kematian. Makanya disebut Paskah, dari kata Pesa. Pesa itu kata dasarnya Pasah, Pasah itu artinya melewati. Jadi waktu itu tulah ke-10 dijatuhkan, ya. Allah melewati, Allah menghukum ya orang Mesir. Lalu ketika Allah melihat rumah orang-orang Israel itu ada darahnya, maka Allah hanya melewati, tidak sampai musuh, tidak sampai membunuh, ya. Jadi terbebas dari kematian. Lalu pada puncaknya Paskah itu adalah bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, keluar dari perbudakan. Nah itu Paskah di PL. Nah ini adalah tipologi ya, tipologi itu apa sih? Itu seperti nubuat, makanya begitu ya. Seperti nubuat tapi dalam bentuk tindakan. Kalau nubuat kan dalam kata-kata ya, ini dalam bentuk tindakan.
tipologi. Jadi ada tipe, ada antitipe ya, tipologi, tipe. Di dalam PL itu tipe, di dalam PB itu antitipenya, penggenapannya gitu ya. Nah, di dalam PB Yesus itu adalah anak domba Allah yang kemudian disembelih, dalam arti disalib dan mencurahkan darahnya. Yesus mati di kayu salib. Kemudian Yesus bangkit mengalahkan kematian, terbebas dari kematian. Lalu kalau di PL ya, bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Yang di dalam PB kita juga dikeluarkan, ya, kita yang percaya pada pengorbanan Yesus dikeluarkan dari perbudakan dosa. Ya, jadi makanya saya sebut Paskah itu suatu rangkaian, bukan hanya di hari Minggunya, tapi sudah sejak hari Jumatnya ya, kematiannya itu juga masuk rangkaian Paskah begitu. Bukan hanya pas hari Minggu Paskah. Hari Jumat nggak boleh belum Paskah, bukan. Itu satu rangkaian di PL dan di PB. Nah, Paskah adalah satu kemenangan. Ya, adalah satu kemenangan. Ini Pak Gembala memberikan tema tentang Paskah dan kemenangan. Jadi saya beri judul kemenangan Kristus, kemenangan kita. Ya. Kemenangan Kristus, kemenangan kita. Kita akan membuka dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-11 ya. Saya baca ayat ganjil Bapak Saudara ayat 6 ya. Saya tahu Bapak Ibu bisa membaca Bapak. Oh bukan itu. Pasti bisa baca ya. Supaya kita menyimak gitu maksud saya. Roma pasal 6 ayat 5 sampai 11. Roma ya. Ya, saya baca 5, Bapak Saudara 6 ayat bersilakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati kita percaya bahwa kita akan juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah yang dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan teks ini sebenarnya adalah satu antisipasi dari Rasul Paulus. Ini Roma ini adalah pelajaran tentang soteriologi keselamatan. Jadi Paulus menjelaskan begini, di pasal pertama dan pasal kedua dia berbicara tentang dosa, baik orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi diberi hukum Taurat, diberi firman Tuhan, tapi mereka tidak mampu, mereka gagal untuk menaati hukum Taurat itu. Mereka pandai mengajar orang lain. Kamu jangan mencuri, tapi dia mencuri. Kamu jangan berzina, tapi dia berzina. Akhirnya orang Israel itu, orang Yahudi itu gagal, ya, gagal. Bagaimana dengan orang non-Yahudi? Orang yang non-Yahudi, orang Yunani khususnya ya, itu berhikmat, tapi dengan hikmatnya juga berdosa. Mereka tidak memuliakan Allah, tapi justru mengganti gambaran Allah dengan berhala, justru menyembah berhala. Kemudian di samping itu ada juga tindakan-tindakan amoral. Ya, kalau Anda baca Roma pasal 1, ada agama yang bisa. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan duduknya ya, tapi ngerti ya. Jadi LGBT itu bukan hanya sekarang ini. Berarti itu dosa. Lalu Paulus menarik sebuah
kesimpulan. Di pasal 3 ayat 9 dia berkata, semua ada di bawah kuasa dosa. Semua orang tidak terkecuali. Ya, masih ditekankan lagi dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau begitu, tidak ada harapan untuk hidup kekal. Tidak ada harapan untuk surga. Namun berita baiknya pasal 3 ayat 24, Paulus menjelaskan bahwa ada kasih karunia yang memberikan pengharapan, memberikan keselamatan, dan itu diperoleh dengan cuma-cuma. Wah, ini sesuatu yang melegakan. Kita semua gagal, kita semua berdosa di hadapan Tuhan, tak seorang pun mampu berbuat baik. Tapi ada kasih karunia Tuhan, dan itu diperoleh dengan iman. Itu kalau dalam teologi disebut justification, ya. Pembenaran, justification by faith, pembenaran karena iman. Lalu Paulus memberi contoh Abraham dan seterusnya. Nah, Paulus mengantisipasi karena keselamatan ini karena anugerah. Jangan sampai nanti jemaat para pembaca punya pikiran-pikiran yang liar. Kalau begitu kita boleh bertekun dalam dosa. Pasal 6 ayat 1. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Wah, kalau begitu karena ini kasih karunia, ayo kita berdosa banyak-banyak supaya kasih karunia ini makin melimpah, makin banyak dalam hidup kita. Dan Paulus tegas berkata, kali-kali. Maka Paulus menegur dan memberikan arahan di ayat 11 yang sudah kita baca tadi. Ya, demikian hendaknya kamu memandangnya. Cara pandangmu jangan begitu. Kasih karunia iya, melimpah iya, tapi bukan untuk hidup dalam dosa. Seharusnya kamu berpikir, punya cara pandang yang seperti ini, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Begitu. Ini teks itu maksudnya begitu ya. Tapi karena ini ada tema dengan kemenangan, ini saya menyoroti teks ini dari sudut Paskah, ya, dari sudut Paskah. Nah, saya tadi katakan kemenangan Kristus adalah kemenangan kita, ya. Nah, kenapa bisa? Kan yang menang orang lain, kan yang menang Kristus. Kenapa bisa menjadi suatu kemenangan dalam kita? Ya. Nah, kemenangan Kristus bisa menjadi kemenangan kita karena ada konsep yang disebut dengan union with Christ. Bahasa Jawa ya. Bahasa Inggrisnya bersatu dengan Kristus. Ya, ya betul kan? Union with Christ, ya, bersatu dengan Kristus. Mana ayatnya? Ayat 5 ini yang kita baca tadi ya. Ini tentang union with Christ, bersatu dengan Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tapi prakteknya nanti berat. Ya. Jadi, ya, kenapa kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita? Karena kita menjadi satu, menjadi sama dengan Kristus di dalam kematian dan di dalam kebangkitannya. Ya. Kristen kita tidak hanya cukup mengerti bahwa Yesus mati, Yesus bangkit bagi kita. Oke, tapi itu basic, ya. Tapi kematian dan kebangkitan Kristus itu seharusnya menjadi pengalaman kita everyday. Everyday itu bukan merek batu ya, setiap hari. Setiap hari. Bukan hanya sekedar pengetahuan Yesus mati dan bangkit untuk kita, untuk keselamatan kita, ya. Tapi itu bisa. Tapi Paulus mau lebih lagi. Kita mengerti kematian dan kebangkitan itu, dan itu menjadi perilaku dalam hidup kita, ya, merubah gaya hidup kita. Kita menjadi satu dalam kematian itu bukan hanya pengetahuan, tapi ini setiap hari, ya. Yang pertama melalui baptisan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya itu berbicara tentang baptisan, ya, mati dan bangkit. Tapi bukan hanya itu, tapi harus hari demi hari. Hari demi hari harus ada perubahan. Itu kalau dalam
Ya, itu kembali yang sudah pernah kuliah itu disebut sanctification. Pengudusan secara progresif. Ya, progresif sanctification hari demi hari. Jadi kematian dan kebangkitan, ya itu sebuah peristiwa yang kemudian harus ditarik menjadi pengalaman kita sehari demi sehari dalam teks ini. Ya, jadi kita membaca misalnya kitab Galatia 2 ayat 19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Dia bersatu dengan Kristus di dalam kematiannya, tapi sekarang dia hidup bersatu dengan Kristus dalam kehidupannya. Jadi itu sebuah yang terus menerus, ya, terus menerus. Nah, jadi kemenangan Kristus bisa menjadi kemenangan kita atas dasar union with Christ tadi. Kita menjadi satu dalam kematian, kita menjadi satu dalam, ya. Nah, lalu pertanyaannya, kemenangan Kristus itu kemenangan dari apa? Ya, kemenangan dari apa? Menang atas apa? Yang pertama, kemenangan atas dosa. Ayat 6 dikatakan seperti ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya, perhatikan, tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Ada dua kata dosa di sini. Lalu ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap apa? Dosa. Kita tahu. Bukan hanya Paulus yang tahu. Jemaat di Roma ini juga tahu. Kita semua orang Kristen, kita tahu, ya, bahwa kematian Kristus itu membereskan persoalan yang disebut dengan dosa. Ya, di salib itu terjadi pertukaran yang luar biasa. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Siapa yang membuat? Ya, kita ini yang kurang ajar, ya. Supaya apa? Kebenaran Yesus itu menjadi milik kita. Terjadi pertukaran di situ yang luar biasa, ya. Nah, berita salib bagi orang yang akan binasa itu adalah sebuah kebodohan. Adalah kebodohan. Memang bagi dunia salib adalah kekalahan. Bagi dunia salib adalah memalukan. Bagi dunia salib adalah kutukan. Sangat-sangat memalukan. Karena kematian di salib itu biasanya untuk para penjahat. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu punya saudara, adik atau kakak, gitu ya, lalu dihakimi massa, gitu ya, sampai digebuki, ditelanjangi, lalu dipasang di salib itu, memalukan, ya kan? Kemudian berapa hari yang lalu, di medsos kan, kalau Anda mengikuti, ya, adik Armando yang aktivis itu, ya, itu ikut demo. Ternyata walaupun dia satu suara dengan pendemo, tapi dia dimusuhi oleh, ya, orang-orang tertentu yang tidak suka, ya. Akhirnya dipukuli, ditelanjangi, dipermalukan begitu. Manusia dengan manusia seperti itu. Nah, Yesus lebih lagi, bukan dipermalukan hanya seperti itu. Ya, lebih lagi Yesus dicambuk, diludahi, kemudian, ya, juga dilepas pakaiannya kan, ditelanjangi juga, lalu disalib. Betapa memalukan, ya. Tapi Yesus ini bukan karena dosa, dia tidak pernah mengenal dosa, ya, tidak pernah mengenal dosa, tapi dipermalukan begitu. Dan Yesus akhirnya mati di kayu salib. Sepertinya Yesus kalah dari serdadu-serdadu Romawi. Sepertinya Yesus kalah dari tekanan massa. Sepertinya salib adalah kekalahan. Yesus mati, ya. Tapi sesungguhnya salib itu adalah kemenangan. Kenapa? Karena di sanalah sesungguhnya Kristus sedang membayar hutang dosa kita. Dalam konsep orang Yahudi, dosa sama dengan hutang. Dosa itu sama dengan hutang.
Anda perhatikan kalau tidak percaya, Matius 6 ayat 12 itu ampunilah kesalahan kami. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Hutang, ya kan? Mungkin Bapak Ibu nggak ngerti cara cara berhutang ya. Saya ngerti namanya pernah berhutang. Itu debt. Tapi dalam Lukas 11 ayat 4, ampunilah dosa kami. Sama juga doa Bapak kami. Yang satu menggunakan kata hutang, yang satu menggunakan kata dosa. Karena dosa dalam pandangan orang-orang Yahudi itu sama dengan hutang. Hutang harus dibayar enggak? Kalau enggak namanya ngeplak. Hutang hari itu banyak ya, tapi enggak boleh. Hutang itu harus dibayar. Nah, harus dibayar. Ya. Nah, manusia sejak Adam dan Hawa itu dosa sampai sekarang dan mungkin membawa kematian kan. Harus dilunasi, hutang itu harus dilunasi, ya. Dan pembayarannya dengan apa? Kalau di kejadian itu ya, pada hari engkau memakannya pastilah. Pada hari kamu melanggar, pada hari kamu berdosa pastilah. Nah, inilah yang diambil oleh Paulus. Upah dosa adalah kematian. Gitu. Jadi harus bayar dengan nyawa, harus bayar dengan darah yang tertumpah sampai mati. Jadi utang ya harus dibayar. Dosa adalah hutang. Hutang harus dibayar. Nah, kalau kita yang membayar, kita bayar hutang kita mati tidak ada harapan lagi. Tapi Yesus ya, Dia yang membayar hutang dosa kita. Ketika disalib, satu kata yang luar biasa ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu tetelis, it's finished, sudah selesai. Kalau dalam bahasa Yunani itu selesai, tapi akibatnya sampai sekarang. Itu kalau kita kata bahasa Yunani. Nah, dalam terjemahan Ibrani ada kata yang menarik ya. Ada beberapa versi. Salah satunya itu menerjemahkan tetelis dengan kata nislam. Nislam itu membayar. Nislam itu membayar. Nah, itu dari akar katanya SLM. Shalom. Shalom itu damai. Ya kan? Jadi ketika hutang itu dibayar, kita sekarang berdamai dengan Allah. Tidak ada lagi permusuhan. Kita didamaikan dengan darah Kristus. Sudah lunas. Tidak ada permusuhan. Nah, itulah kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus. Dalam teks lain, Paulus pernah berbicara. Paulus itu 14 ayat 15. Ya. Dia telah memakukan surat hutang itu. Wah, surat hutang itu dipaku di kayu salib. Wah, itu nota kita, nota bon kita. Ya, itu sudah dibayar sama Tuhan. Ya. Sales tahu lah ya. Kalau toko ngambil barang yang pakai bon gitu ya. Sudah lunas, nah itu beres. Gitu. Tidak ditagih lagi. Kalau ada, wah ini masih ada ini yang putih ini, ya harus bayar. Nah, Yesus sudah selesaikan hutang dosa itu. Maka di salib itu terjadi pengampunan. Maka rahmat keselamatan itu tercurah dari salib itu. Itu yang dilambangkan PR. Darah di ambang pintu, ya, melewatkan dari kematian. Artinya jadi selamat, ya. Darah Yesus mendatangkan keselamatan sejati. Kita juga dilalukan dari kematian. Nah, inilah kemenangan Kristus. Menang atas dosa. Nah, kemenangan itu juga harus jadi bagian kita. Kita tidak boleh dikuasai lagi oleh dosa. Wah, ini penekanan Paulus berkali-kali di sini. Di ayat 6 dikatakan begini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan kita jadi hamba dosa lagi. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Dosa jangan berkuasa lagi. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah Taurat, tapi di bawah kasih. Tidak di bawah. Artinya bahwa dalam bahasa Jawanya sin no longer your master. Ya. Dosa
tidak lagi menjadi tuanmu. Ada lagi kutipan yang menarik. Sin shall not have dominion over you. Dosa tidak mendominasi lagi atas kalian, atau dosa tidak berkuasa lagi atas kalian. Sebelum percaya Yesus, kita diperbudak oleh dosa. Ya, dosa itu seperti Tuhan kita yang harus kita taati. Pasal 7 kita melihat, Paulus juga menyadari itu ya. Yang kehendak itu yang baik. Kok yang luar yang jelek yang jahat, dia tidak berdaya. Dari sejak kematian Kristus, kuasa dosa itu sudah dihancurkan. Kita sudah dimerdekakan. Ya, memang sifat dosa masih ada. Godaan dosa itu ada, tapi dia bukan jadi tuan lagi atas hidup kita. Dosa bukan jadi tuan lagi atas hidup kita. Ya, jadi kita bisa memilih antara berdosa atau tidak. Di pasal 8 Paulus melanjutkan, hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging. Tapi kan yang enak yang daging. Iya, kita masih sering jatuh ke dalam yang enak-enak itu ya. Kemarin ada cerita di grup itu, si ini jatuh dalam dosa apa? Pergi sama perempuan yang gitu. Loh, bilang jatuhnya kok yang tempat yang enak-enak ya. Tahu memang yang enak-enak itu yang membuat kita jatuh ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kasih gambaran tanggal 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Dulu dijajah oleh Belanda ya, dijajah oleh asing. Sekarang bukan berarti tidak ada masalah, sampai sekarang masih banyak masalah, jatuh bangun masih ada. Tetapi tidak dalam kuasa perbudakan itu. Ya, bangsa kita boleh memilih mau bertindak seperti apa. Demikian juga hidup. Ya, kita sudah menang atas dosa. Yesus sudah menang atas dosa. Kita menjadi satu dengan kematian. Satu dalam Kristus dalam kematiannya. Jadi seperti kita dimerdekakan begitu. Kita tidak lagi dijajah oleh dosa. Jadi kalau ada orang Kristen tapi senang berkubang di dalam dosa, dipertanyakan, apakah dia Kristen sejati atau sekedar KTP-nya? KTP-nya yang Kristen nanti ya masuk surga KTP-nya ya. KTP-nya saja yang masuk surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus rela mati karena dosa-dosa kita, betul? Kenapa kita gak rela mati dosa-dosa kita? Maksudnya, kenapa kita gak rela menyalibkan dosa-dosa kita? Yesus sudah rela mati ya. Nah, kita seringkali manusia malah senang hidup di dalam dosa ya. Kita harus bertekun bukan dalam dosa ya. Ada kisah-kisah yang sangat menyedihkan ya. Hamba Tuhan tapi punya simpanan begitu ya. Bukan di bank, simpanan di perumahan gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu sangat menyedihkan ya. Ya, bukannya saya pengen tapi itu nggak pas gitu ya. Yesus saja rela mati untuk dosa. Yesus rela disalib untuk dosa. Dan karena kita enggan menyalibkan keinginan daging kita, kita lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya daging. Kita harus jadi satu dalam kematian Kristus. Kita harus menang atas dosa. Jangan kalau kejatuhan sih itu wajar ya. Tapi kalau jatuh terus itu dipertanyakan. Ya. Jadi kemenangan atas dosa. Yang kedua adalah kemenangan atas maut di ayat 9. Itu juga diawali kita tahu. Wah, mantap sekali ya. Karena kita tahu. Nah, bukan hanya Paulus, kita semua ini tahu ya, bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, kemenangan atas maut. Kematian adalah persoalan terbesar manusia. Sejak dosa masuk, maka kematian pun masuk ke dalam dosa. Dosa adalah maut. Tidak ada kuasa yang dapat menahan kematian. Tidak ada orang hebat yang mampu melawan kematian. Lihat saja. Lihat kita. Simpson. Wah, Simpson yang bekas satu gedung itu ada didorong dengan tangannya kokoh. Itu tidak hebat. Tapi ketika kematian datang, dia tidak bisa menolong.
Musa orang yang hebat, hanya dengan tongkat diacungkan, ya, laut bisa bergerak. Tapi waktunya tiba, kematian datang, Musa tidak berkutik. Daud juga orang hebat, mampu mengalahkan Goliat yang tingginya 3 meter atau mungkin lebih. Tapi ketika kematian datang, Daud juga tidak bisa berkutik. Siapa lagi? Mbah Maritza. Tahu masih kan? Dengan gagahnya dia akan standby di Gunung Merapi. Dia mati kena lahar panas. Tidak ada yang hebat. Tidak ada seorang pun. Nah kalau yang hebat-hebat saja mati, apalagi kita, ya kan? Kematian datang, kita tidak akan bisa. Apakah dengan kekayaan kita bisa menang atas kematian? Tidak ada yang bisa menyuap. Malaikat maut bisa. Tidak ada. Tidak ada. Dokter yang hebat pun tidak dapat memberikan obat penawar kematian. Ya, yang membuat orang sembuh, ya, umur panjang mungkin bisa, tapi tidak bisa menawar kematian. Ya. Teknologi berkembang begitu cepat. Dulu HP besar, sekarang kecil. Ada video, macam-macam ya tentang manusia ini. Tapi belum ada teknologi yang mampu membuat manusia itu abadi. Tidak ada. Ya. Kita masing-masing pegang tiket yang namanya kematian. Ya. Dan itu tidak harus urut tua ya. Jadi yang muda-muda jangan senang dulu. Kadang-kadang ada kan umur 20, 30 sudah meninggal ya. Kita tidak tahu. Juga tidak harus urut ganteng. Wah, yang jelek-jelek dulu dipanggil Tuhan. Nah kita akan berlomba supaya cantik dan tidak, yang tidak bergantung. Dan sekali orang masuk ke dalam dunia orang mati, sekali maut itu mengambil, tidak satu pun yang bisa kembali. Ya, Ayub pernah berkata, orang masuk dalam dunia orang mati tidak satu pun. Tetapi Yesus lain. Ia bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Lazarus mati lagi, tapi mati lagi, ya kan? Pemuda lain dibangkitkan Tuhan, tapi ya mati lagi kan? Tapi Yesus dia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi, ya. Yang 9 tadi, baca. Sesudah ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa. Wow. Selama ini maut yang berkuasa atas hidup manusia, tetapi maut tidak berlaku kuasanya bagi Yesus karena Yesus bangkit. Maut tidak bisa menahan kekuatan yang luar biasa. Yesus bangkit. Nah, kalau tadi kita sudah menjadi satu dengan kematian Kristus, kita juga menjadi satu, union with Christ tadi ya, union with Christ dalam kebangkitan. Maksudnya bagaimana? Apakah kita tidak mati? Bukan ya. Tapi kita akan seperti Yesus. Yesus mati dan dia bangkit. Nah kita juga akan sama seperti itu. Ketika kita mati, kita juga mati. Cuma beda waktunya. Ya, kalau Yesus tidak perlu 4 hari kan, dari yang ketiga sudah mati. Nah kalau kita nggak usah buru-buru, nanti kalau kita sudah mati ya, nanti rame-rame kita sampai kalau ditiup, nah Tuhan panggil, kita akan mati. Itulah yang menjadi pengharapan kita, ya. Itulah pengharapan kita, kehidupan kekal, ya. Kalau tanpa kematian Yesus, tanpa kebangkitan Kristus, kita tidak akan mati. Sudah tidak tahu, ya. Hidup kekal di neraka paling semuanya, ya. Makanya ini sangat penting. Paulus ini sangat kuat sekali ketika dia berbicara tentang kematian. Ketika di Korintus ada jemaat yang punya pandangan yang aneh. Tidak ada kebangkitan orang mati. Dengan nada yang lantang Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman, maka sia-sialah pemberitaan. Dalam Korintus pasal 15 ayat 14. Karena Paulus tahu kebangkitan itulah yang memberikan pengharapan bagi orang percaya. Kita kelak akan seperti Yesus. Tidak mati selamanya, tapi kita akan bangkit. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Paulus berani mengejek dalam 1 Korintus. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana sengatmu? Di mana kuasamu? Karena Paulus tahu suatu saat kelak
Dia akan seperti Kristus yang bangkit dan maut tidak menguasainya lagi. Inilah pengharapan orang percaya ya. Kita bangkit seperti Kristus dalam kehidupan yang berbeda. Bukan hanya itu. Kalau kita baca 1 Petrus pasal 1 itu, Petrus berkata, kamu telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus dengan hidup yang dalam hidup penuh pengharapan untuk menerima satu bagian. Nah, bagian ini sebenarnya kalau diterjemahkan istilah lain itu adalah warisan. Menerima satu warisan yang tidak dapat layu, yang tidak cemar, yang tersimpan di surga. Wah, ini bukan hanya kehidupan yang diubahkan, tapi juga ada warisan surgawi yang menanti. Ya, di dunia ini kalau nggak punya warisan nggak usah sedih. Ya, kita punya warisan di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus menang atas maut. Kita juga akan menang. Suatu saat nanti kita akan bangkit setelah kita mati. Persoalan yang sangat berat bagi manusia, kematian, tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Yesus sanggup mengalahkannya, menyelesaikannya. Ya, apalagi persoalan dalam hidup kita yang sepele-sepele ini ya, tidak usah takut. Ya, Tuhan sudah menang, dia bangkit, kubur kosong. Karena Yesus hidup, Yesus sanggup memberikan pertolongan, Yesus sanggup memberikan kelegaan kepada kita. Kalau dia mati, makanya dia kan tidak bisa apa-apa. Tapi karena Yesus hidup, ya, dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, menjadi satu dengan Kristus dalam kebangkitan Kristus bukan hanya nanti ketika kita mati dan bangkit, ya, tetapi apa? Kehidupan kita sehari-hari. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan apa? Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah ini, jadi kita juga harus hidup dalam paradigma cara pandang seperti ini. Hidup kita mati terhadap dosa, tidak lagi berkutat pada dosa, tidak lagi tinggal di dalam dosa, tapi hidup kita bagi Allah, gitu loh. Ini cara pandang yang benar, harusnya begitu. Nah, bagaimana hidup bagi Allah itu? Di ayat 13 dijelaskan. Dan jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai apa? Satu kata di sini. Senjata kelaluan. Kalau ingat senjata, ingat apa? Kalau zaman dulu orang berbeda senjata, ingat apa? Perang. Ya. Nah ini, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kehidupan Kristen sesungguhnya adalah peperangan. Bukan dalam arti literal kita gotok-gotokan dengan tetangga, ya. Peperangan antara, ya, keinginan daging dan antara kehidupan bagi Allah. Bukan leha-leha, tapi perang, ya. Bukan perang fisik, bukan. Nanti salah paham ya. Kristen mengajarkan perang, tidak. Tapi tubuh kita ini loh. Tubuh kita ini berperang. Kita mau gunakan untuk apa? Untuk memuaskan keinginan daging kita dalam dosa, atau untuk kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi tidak cukup berhenti berbuat dosa dan kemudian pasif. Aku ngerti nggak berbuat dosa? Tidak. Harus bangkit, ya, menjadi orang pemenang yang menggunakan anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Anggota tubuh kita apa sih? Misalnya mata, ya kan? Yang biasanya sejalatan sana kemari. Ya, kita gunakan untuk melihat pekerjaan kita, gitu kan? Otak kita yang kadang-kadang berpikir ngeres-ngeres, matikan itu. Berpikirlah tentang hal-hal ajaib Tuhan akan kerja dalam hidupmu, gitu kan? Ya. Mulut kita yang biasa kita mengeluh setiap hari, aduh berat ini itu, stop. Bersyukurlah kepada Tuhan, puji Tuhan, gitu. Ya, kaki kita enaknya kalau hari Minggu ya ke mall, kalau bisa tetap stop, ya. Pergilah ke gereja, bersekutu dengan Kristus. Ya, dan masih banyak lagi banyak contoh-contoh simpel bagaimana kehidupan kita, anggota tubuh kita
kita gunakan untuk kemuliaan. Nah inilah union with Christ itu ya, menjadi satu dalam kematian, tinggalkan dosa, menjadi satu dalam sifat kita, hidup mempersembahkan seluruh raga kita, hidup kita untuk kemuliaan. Itu Kristen juga harus menang ya atas dosa, menang atas peperangan penggunaan tubuh ini. Jangan gunakan lagi hal yang tidak benar tadi itu. Kemuliaan Tuhan kerjakan. Tuhan punya rencana yang baik, yang besar atas setiap kita kan. Kalau kita gunakan tubuh kita untuk hal yang tidak baik ya kita akan tercapai gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah Paskah. Biarkan yang saya sampaikan tadi kita ingat ya, harus unity dengan Tuhan dalam kematian dan dalam kebangkitan. Kita menjadi orang-orang pemenang dalam hidup kita ya. Baik, itu yang saya sampaikan. Sebelum saya doa, saya berdoa. Karena salib, kalau kita sebutkan ada apa sih? Ada. Karena salib. Ya, singkat bisa bantu.
Bagi dunia salib adalah kekalahan, salib memalukan. Tapi bagi kami salib adalah kemenangan, di mana Engkau membayar dosa-dosa kami, di mana Engkau membayar lunas pelanggaran kami. Maut tidak berkuasa lagi, tidak mampu menahan Yesus Kristus yang bangkit. Kebangkitan Yesus sudah menjadi kebangkitan kami. Kami memiliki pengharapan yang luar biasa, hidup kekal bersama Tuhan selamanya, dan menerima segala yang baik yang disiapkan bagi kami. Paskah ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kami mau Tuhan diri yang keras menjadi satu dengan Yesus, baik dalam kematian namun juga dalam kebangkitan. Kami menjadi orang-orang yang menang karena Kristus telah menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salib luar biasa. Salib memberikan pengharapan bagi kami. Salib menyucikan dosa kami. Dari salib itu terpancar keselamatan abadi bagi setiap kami yang percaya. Syukur. Hanya rasa syukur kami naikkan kepada-Mu. Makasih atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan yang luar biasa yang tidak dapat kami balas. Tiada kami Tuhan menyadari semuanya. Kami bangkit menggunakan seluruh anggota tubuh kami untuk kemuliaan nama. Kami hidup dalam hidup yang baru, hidup yang menyenangkan. Terima kasih Bapak. Kalau boleh berbicara dalam Roh Kudus-Mu yang jauh berbicara dalam setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yakin sudah. Amin.